Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Kembali lagi bersama saya, Miss Hasna, pada mata pelajaran IPA. Di sini kita akan melanjutkan materi pada bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Coba diperhatikan, ada yang sudah mengetahui siapakah Bapak yang ada di dalam foto tersebut? Ya, Bapak Carlos Linnaeus merupakan ilmuwan yang mengenalkan sistem binomial nomenklatur atau aturan cara penulisan untuk penamaan makhluk hidup. Pada bab klasifikasi makhluk hidup ini, kita akan mempelajari tentang makhluk hidup dan tak hidup, ciri-ciri makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup, pengenalan mikroskop, dan sistem pengklasifikasian makhluk hidup. Pada bagian video ini, kita akan membahas tentang makhluk hidup dan tak hidup, serta ciri-ciri makhluk hidup. Oke, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu makhluk hidup dan tak hidup. Coba diperhatikan pada gambar, ada gambar makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan tak hidup yaitu batu, sisir, meja, kaos kaki, mobil, dan boneka. Dan masih banyak lagi. Makhluk hidup tersusun dari sel. Sedangkan tak hidup atau benda mati tersusun dari molekul. Kita masuk pada ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, memiliki organisasi tingkat sel. Sel merupakan unit terkecil kehidupan. Makhluk hidup tersusun atas satu sel atau organisme uniseluler, dan makhluk hidup tersusun atas berjuta-juta sel atau organisme multiseluler. Sel membantu dalam proses-proses penting yang ada di dalam tubuh. Di antaranya yaitu mengelola makanan, respirasi atau bernafas, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, dan metabolisme dalam tubuh. Makhluk hidup bersel satu, contohnya apa ya? Makhluk hidup bersel satu, contohnya seperti amuba, bakteri, dan beberapa jenis protista dan cyanobacteria. Kalau makhluk hidup bersel banyak atau berjuta-juta, contohnya apa ya? Oh iya, contohnya itu seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu membutuhkan makanan. Di sini ada gambar hewan dan ada gambar tumbuhan.
Hewan, manusia tidak dapat membuat makanan sendiri. Disebut organisme heterotrof. Nah, berarti hewan, manusia membutuhkan makhluk hidup atau organisme lain untuk memenuhi makanannya. Nah, caranya ini disebut dengan heterotrofik. Sementara tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri, disebut dengan organisme autotrof. Nah, dengan cara reaksi fotosintesis. Reaksi fotosintesis ini dibantu oleh air, cahaya matahari, dan karbon dioksida. Cara memperoleh makanan ini disebut dengan autotrofik. Fungsi makanan bagi makhluk hidup diantaranya yaitu untuk menyuplai energi, untuk pertumbuhan, untuk pemeliharaan tubuh, dan untuk perbaikan bagian-bagian tubuh yang rusak. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu bernafas atau respirasi. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Sementara tumbuhan mengalami pernapasan yang berbeda. Pada siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu pertumbuhan atau mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambah ukuran tinggi badan dan berat badan. Pada manusia, pertumbuhan berawal dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan lansia. Sementara pada tumbuhan, pertumbuhan ini ditandai dari biji, kecambah, tanaman muda, menjadi tanaman dewasa. Itu yang disebut dengan pertumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa dari dalam tubuh. Pada manusia dan hewan, mengeluarkan zat sisa berupa tinja atau feses, urin, keringat, dan karbon dioksida. Sementara pada tumbuhan mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Ciri-ciri makhluk hidup yang keenam yaitu berkembang biak atau reproduksi. Fungsi dari berkembang biak atau bereproduksi sendiri yaitu untuk melestarikan dan memperbanyak jenisnya. Nah, contohnya ini pada seekor ayam betina yang bertelur. Nah,
telurnya ini dierami dan menetas menjadi anak. Nah, anak ayamnya ini tumbuh menjadi anak ayam betina dan ayam jantan. Sedangkan kalau pada tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami seperti akar tinggal, spora, umbi, tunas, dan lain-lain yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Sementara pada vegetatif buatan, contohnya itu seperti disek, lalu dicangkok, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya itu yaitu bergerak. Gerak pada hewan dan manusia ditandai dengan berpindah tempat. Sementara gerak pada tumbuhan terlihat dari tumbuh mengikuti arah matahari atau fototropisme dan akar tumbuhan yang tumbuh ke dalam tanah atau menuju arah gravitasi yang disebut geotropisme. Ciri-ciri makhluk hidup yang ke-8 yaitu respon terhadap rangsang. Respon adalah reaksi atau tanggapan terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima. Oke, langsung pada contohnya. Di sini ada yang pernah menyentuh tumbuhan putri malu? Nah, ketika kita menyentuh tumbuhan putri malu, daunnya akan menutup. Nah, daun yang menutup ini disebut dengan respon dari tumbuhan putri malu. Nah, selain itu, pada manusia, ketika suhu udaranya dingin, maka kita akan cepat-cepat memakai pakaian tebal. Nah, itu merupakan respon dari udara dingin yang diterima manusia. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu ke-9 memiliki siklus hidup. Siklus hidup dimulai dari kelahiran, lalu tumbuh, bereproduksi, dan akan mati. Pada tumbuhan, siklus hidup dimulai dari biji atau spora. Rentang kehidupan atau umur adalah periode hidup suatu makhluk hidup. Siklus hidup pada organisme ada yang hanya beberapa jam, beberapa hari, bertahun-tahun, bahkan ada yang beratus-ratus tahun. Nah, contoh di sini ada rentang kehidupan pada lalat. Lalat memiliki rentang kehidupan 1-4 bulan. Dimulai dari telur, larva, pupa, lalat, lalat dewasa, lalu akan bereproduksi dan akan mati. Setelah kita mempelajari tentang makhluk hidup dan tak hidup, serta ciri-cirinya, maka pada tabel ini kita akan membahas tentang perbedaan makhluk hidup dan benda mati atau tak hidup. Dengan karakteristiknya yaitu yang pertama,
memiliki organisasi tingkat sel. Pada makhluk hidup, tersusun dari satu sel atau banyak sel. Sedangkan pada benda mati atau tak hidup, tidak memiliki sel, tetapi tersusun dari molekul. Yang kedua yaitu membutuhkan makanan. Makhluk hidup membutuhkan makanan untuk tumbuh dan berkembang, sementara benda mati atau tak hidup tidak membutuhkan makanan. Yang ketiga yaitu bernafas atau respirasi. Makhluk hidup menunjukkan proses respirasi, sementara benda mati tidak berespirasi. Yang keempat yaitu pertumbuhan. Pada makhluk hidup, permanen dan tidak dapat balik. Sementara pada benda mati, tidak tumbuh. Jika terjadi pertumbuhan, maka dapat balik kembali. Yang kelima yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Pada makhluk hidup, terjadi proses pengeluaran zat sisa. Sementara pada benda mati, tidak mengeluarkan zat sisa. Yang keenam yaitu berkembang biak atau bereproduksi. Pada makhluk hidup, bereproduksi contohnya bertelur, melahirkan, dan bertelur dan melahirkan atau ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sementara benda mati tidak bereproduksi. Yang ketujuh, respon terhadap rangsang atau sensitivitas atau iritabilitas. Makhluk hidup menunjukkan respon. Benda mati tidak menunjukkan respon terhadap rangsang. Yang terakhir yaitu siklus hidup. Pada makhluk hidup dimulai dari lahir, tumbuh, bereproduksi, dan mati. Sementara benda mati atau tak hidup tidak menunjukkan adanya siklus hidup. Alhamdulillah, untuk pembahasan makhluk hidup dan tak hidup serta ciri-ciri makhluk hidup telah selesai. Semoga apa yang Miss sampaikan dapat kalian pahami. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.